Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah. Pemirsa, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Nurul Bahri, tepatnya di Jalan Pulau Dana, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Nah pemirsa, beberapa hari ini atau hari-hari ini seluruh jamaah yang sudah menunaikan ibadah haji sudah beberapa kembali pulang ke tanah air. Nah, menjadi harapan dan juga impian bagi umat muslim tentunya, khususnya bagi yang melakukan ibadah haji, adalah mendapatkan predikat haji mabrur. Nah pertanyaannya adalah bagaimanakah tanda atau ciri-ciri ketika kita mendapatkan predikat haji mabrur, serta bagaimanakah kita menjaga predikat atau untuk tetap istiqomah mendapatkan predikat haji mabrur itu. Nah tema yang menarik ini atau bahasan yang menarik ini akan kita angkat dalam bahasan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku, yaitu sudahkah hajiku mabrur. Nah akan dibahas oleh guru-guru kita, Syekhuna Syekh Muhammad Jaber, dan juga guru kita Ustadz Sayyid Kutub yang sudah bersama-sama jamaah. Langsung saja pemirsa, kita simak tausiah dari guru kita Syekhuna Syekh Muhammad Jaber dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا وسيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, Bapak Ibu hadirin hadirat, pemirsa TV One Damai Indonesiaku dimanapun berada, yang kami hormati juga Ustadz Sayyid Kutub hadir bersama kami. Semoga ya Rabb kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir di masjid maupun menonton ya majlis ilmu, semoga ya Rabb majlis ilmu ini menjadi majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami bahas hari ini, haji yang mabrur. Kok haji udah selesai masih bahas haji lagi nih? Ya masih. Kenapa? Karena harapan besar setiap orang yang pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji, harapannya hajinya mabrur. Artinya apa mabrur? Diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok ada orang yang hajinya enggak diterima oleh Allah? Ada orang yang pergi ke sana meluangkan waktu, harta dan lain sebagainya, tapi sia-sia hajinya. Karena apa? Gak sesuai ridha Allah, gak sesuai cara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami bahas insyaallah hari ini sangat penting Bapak Ibu. Bukan hanya untuk para jamaah haji yang pergi tahun ini ke sana, tapi bagi kita semua yang sudah berhaji maupun belum. Karena semua saya yakin ada niat pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji. Betul? Sudah haji belum Bu? Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Kalau Pak sudah haji belum? Oh, belum ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Saya mau kasih contoh ini Pak. Setelah kita pergi ke Makkah, tanah suci, apa tujuan kita? Sebelumnya saya mau tanya, jemaah di sana di tanah suci ketika pergi haji, sering jemaah berkata di Makkah dan Madinah, Syekh, tenang, nikmat di tanah suci. Betul enggak? Enak, saya enggak mau pulang, katanya.
Kenapa kira-kira? Karena tanah suci. Bukan. Bukan karena tanah suci. Banyak orang yang tinggal di sana, tapi enggak merasa enak, enggak merasa nikmat. Terus kenapa tenang hatinya? Tahu kenapa Bapak Ibu? Karena saat kita pergi bergerak dari rumah menuju ke sana, tujuan kita ibadah lillah, bukan kerja. Betul enggak? Harapan kita mendekatkan diri kepada Allah. Selama kita di tanah suci di Makkah dan Madinah beberapa hari, baik umrah 9 hari, 10 hari, maupun haji 20 hari, 30 hari, apa yang kita lakukan setiap hari? Masuk kantor kerja dari pagi sampai siang? Enggak. Apa yang kita laksanakan tiap hari? Ibadah. Salat, baca Quran, zikir. Itu yang membuat hati kita tenang. Bukan tempat. Bukan tempat hanya tanah suci sana, bukan. Di mana saja kita mengisi waktu-waktu kita dengan dalam ibadah, bertakarrub kepada Allah, hati kita akan tenang, hidup kita nikmat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang beriman, hatinya tenang, tenteram dengan zikrullah. Bukan tergantung tempat, bukan tergantung masa, tapi tergantung lisan dan hati, tergantung anggota badan kita sibuk dengan zikir kepada Allah, Allah berikan ketenangan dalam hati. Nah, gimana saya tahu, khususan jemaah haji ya yang kita bahas, hajinya mabrur. Apa yang kita laksanakan di sana waktu ibadah haji, kita teruskan setelah haji. Itu yang namanya haji mabrur. Jelas? Saya ulangi lagi. Ciri-ciri orang yang hajinya mabrur, apa yang dia laksanakan saat haji di sana, dia teruskan sesudah haji. Satu, saat kita niyatul hajj, kita mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nawaitul hajja lillahi ta'ala. Itu namanya ikhlas, hanya kepada Allah. Karena kalau niat kita bukan lillahi ta'ala, tidak diterima oleh Allah. Kalau niat kita pergi ke tanah suci supaya setelah pulang dipanggil haji fulan, tertulis hajjah fulan, fulana, itu saja tujuan sia-sia ibadahnya. Berarti paling utama adalah ikhlas, niat lillahi ta'ala. Begitu pula sesudah haji, setiap amalan yang kita laksanakan, tanamkan dalam hati ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Tidak ada Tuhan selain Allah yang berhak untuk ibadah. Selain Allah enggak ada. Begitu dalam segala kehidupan kita sesudah haji. Itu yang namanya haji mabrur. Apa yang kita ikhlas dalam ibadah haji, ikhlas dalam tawaf, ikhlas dalam sa'i, ikhlas dalam melembar jamrah dan lainnya, hanya lillahi ta'ala. Begitu pula sesudah haji, semua tujuan dari ibadah kita lillahi ta'ala. Yang kedua, dalam ibadah haji, ketika Nabi SAW menyampaikan, qal, al-hajjul mabrur, ini sangat penting Bapak Ibu. Qal, al-hajjul mabrur, laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur, tidak ada balasan dari Allah selain surga. Balasan yang terbaik. Lalu sahabat bertanya, wa ma birruhu ya Rasulullah? Tanda haji mabrur apa ya Rasulullah? Kata beliau, it'amut ta'am
Watibul kalam. It'amut ta'am, memberikan makanan. Watibul kalam, kalam yang baik, santun kepada orang lain. Artinya dalam proses haji, amalan yang terbaik supaya hajinya mabrur, menjaga hubungan dengan orang lain. Memberikan makanan, kalau punya, banyak orang mungkin gak punya, dari mana-mana kita kasih. Bersedekah, berikan infak. Terus watibul kalam, ramai di sana, korodit, sesuatu yang tidak sesuai keinginan, jangan marah, jangan keluar kata-kata yang tidak baik dari mulut kita. Tibul kalam, kalam yang baik. Begitu setelah pulang haji, terus memberikan yang terbaik kepada orang lain, infak, sedekah. Dan yang lebih penting lagi, jaga lisan. Jangan sampai hajinya luar biasa, ibadahnya luar biasa, baca Quran Masya Allah, tapi lisannya gak bisa dijaga. Lisannya gak bisa dijaga. Terus membicarakan aib orang lain, menfitnahi orang lain, menyebutkan aib orang lain, sia-sia ibadahnya. Haji yang berkali-kali, bukan cuma sekali, hangus, habis. Kalau tidak bisa menjaga hak orang lain. Berarti tujuan dari ibadah haji bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi menjaga hubungan sesama manusia. Sayang sekali kalau fokus ibadah, luar biasa semangat ibadah, salat, baca Quran, tapi enggak peduli dengan hak orang lain. Itu sangat penting. Ciri-ciri orang yang hajinya mabrur, setelah pulang haji, dia berubah diri menjadi lebih baik. Sesama Allah maupun sesama manusia. Semoga Bapak Ibu semua, Allah berikan kesempatan bagi kita tanah suci melaksanakan ibadah haji. Dan semoga haji kita ya Rabb menjadi mabrur. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Syekhuna Syekh Muhammad Jabir yang telah memberikan satu tausiah yang menarik di segmen 1 ini. Di antaranya tanda dan juga ciri ketika kita mendapatkan haji mabrur, yaitu dengan santun perkataan kita dan juga selalu menjaga perkataan kita dari perkataan buruk. Namun yang menjadi pertanyaan adalah untuk menjaga atau keistiqomahan dalam menjaga kemabruran haji ini adalah mungkin bisa dikatakan juga sulit. 1-2 hari setelah kita pulang dari haji mungkin kita bisa menjaganya. Namun bagaimana ketika sudah berjalan waktu 1 minggu, bahkan 1 bulan, bagaimana kita menjaga keistiqomahan predikat haji mabrur itu? Insya Allah selengkapnya nanti akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Said Kutub di segmen kedua nanti. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Sudahkah hajiku mabrur? Nah, tema yang menarik ini saya yakin masih relevan sekali untuk bahasan kita pada siang hari ini, dan ini juga penting juga bekal dan juga sekaligus motivasi bagi kita mungkin yang hingga saat ini masih belum dipanggil untuk pergi ibadah haji. Nah, salah satu yang dipesankan oleh guru kita Syekh Muhammad Jabir tadi, bagaimana agar mendapatkan predikat haji mabrur adalah meluruskan dan juga mengikhlaskan niat kita. Sehingga insya Allah kita akan mendapatkan predikat haji mabrur. Nah, yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimanakah kita mempertahankan predikat haji mabrur itu? Kiat apa saja yang bisa kita lakukan? Insya Allah selengkapnya akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Said Kutub. Fadhal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kampung Arab, jangan lupa beli peci. Kalau salam saya belum dijawab dengan semangat, saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kota Mekah, jauh sekali ya. Mudah-mudahan semua diberikan kesempatan haji dan umrah. Gak cukup dengan amin, harus daftar ya. Harus ikhtiar. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإن شاء الله من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه أحمد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang sama-sama kita muliakan, hormati gurunda kita semua Syekh Muhammad Jabir hafizahullah, mata'anallah fi tuli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, diberkahi setiap langkahnya, dan juga para hadirin hadirat jamaah Masjid Nurul Bahri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun pemirsa TV One di mana saja berada, mudah-mudahan semua dalam lindungan dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini tadi sudah disampaikan apakah sudah menunaikan ibadah haji semuanya atau belum. Bagi yang belum ataupun yang sudah, boleh ikuti doa saya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Ini doa. Emang mau doa apa, Bu? Baik, ya. Kita doa serius nih. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Masya Allah, di sini ustadz dan ustazah semua nih ya. Masya Allah, semua doa tahu. Masya Allah, apalagi ibu-ibunya kelihatan nih, calon-calon bidadari surga. Saya doain cepet masuk surga. Mau, Bu? Masa nggak mau? Ya. Tadi salah satu efek daripada ibadah haji, mudah masuk ke dalam surga. Insya Allah. Baik, ini doanya serius ya. Mudah-mudahan yang hadir diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala haji dan umrah. Allahumma inna nas'aluka fursatan lil haji wal umrah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu tolong amalkan doa itu. Mudah-mudahan kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya baca doa ini beserta dengan ikhtiar lainnya. Haji saya alhamdulillah gratis. Umroh saya berkali-kali gratis. Alhamdulillah. Ibu-ibu tolong amalkan lagi ini, ada surat Al-Baqarah ayat 197. Berapa Bapak Ibu? Sampai 202. Sampai, tolong dihafalkan. Kalau belum hafal belum boleh keluar dari masjid ini. Bisa Bapak Ibu? Insya Allah baca dulu Bu ya. Ini keterkaitan dengan ibadah haji. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya maupun pemirsa yang ada di luar sana semuanya diberikan kesempatan haji dan umrah insya Allah. Yang pertama sudah disampaikan oleh Syekh kita adalah khalisan lillah. Niat kita harus karena Allah. Itu juga yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Minhaj fi Syarah Sahih Muslim. Yang kedua adalah ibadah haji kita diterima oleh Allah manakala yaitu kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mauqifan lisunnah, mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak kalau ibadah haji di mana? Di Pondok Gede, ada nggak? Di Blok M lantai paling atas, itu namanya Ka'bah-Ka'bahan, betul nggak? Ada aturannya dalam ibadah, betul nggak? Bulannya juga sudah dijelaskan. Bulan apa Bapak Ibu? Dimulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, puncaknya bulan Dzulhijjah. Ada aturannya, ya. Saya mau ibadah haji bukan di bulan itu, di bulan Ramadan, diterima nggak Bapak Ibu? Nggak diterima. Ada aturannya, ada waktunya, ada tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu tidak mencampurkan la yukhalituhu,
Ithmun, mencampur adukan ibadah kita dengan maksiat dan dosa. Pakaian ihram kita harus suci Bapak Ibu, betul nggak? Bersuci dari najis ya. Tapi bukan hanya pakaian ihramnya yang suci dan bersih, khusus laki-laki maupun wanita pakaiannya, tapi juga cara mencarinya. Ibadah hajinya, ibadah umrohnya harus dari uang yang ini apa Bapak Ibu? Jari, ya Allah. Uang bukan segalanya. Segalanya butuh uang, tidak dibawa mati. Zaman sekarang gak punya uang seperti orang gak apa-apa suaminya jelek, yang penting punya. Gak apa-apa suaminya hitam, yang penting punya. Masya Allah. Jadi yang penting suami atau Masya Allah ya, mudah-mudahan suaminya rezekinya banyak barokah. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebelum itu bagi yang belum harus niat sungguh-sungguh Bapak Ibu. Harus niat sungguh-sungguh, berdoa kepada Allah, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Bagi yang sudah menunaikan ibadah haji dan umrah, mau tahu nggak? Mau tahu aja atau mau tahu gejrot? Ya. Jadi ada tanda-tandanya Bapak Ibu. Makanya kebiasaan para salafus saleh setelah melewati bulan Ramadan melakukan amal ibadah yang sangat panjang. 6 bulan sebelumnya berdoa, 6 bulan setelah Ramadan berdoa, dan setiap melakukan amalan-amalan selalu berdoa kepada Allah agar kiranya amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau tahu nggak amal ibadah kita, haji kita kira-kira diterima atau enggak? Ada perubahan nggak dalam diri dia? Semakin baik, semakin taat, semakin rajin ke masjid, atau semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau semakin baik, akhlaknya mulia, ibadahnya luar biasa, kemudian meninggalkan maksiat dan dosa, istiqamah dalam kebaikan dan menjauhkan maksiat, insya Allah haji mabrur, hajinya diterima oleh Allah, berubah dirinya dari maksiat menuju hidayah Allah, insya Allah. Betul nggak Bapak Ibu? Makanya gelar haji atau hajjah itu bukan sebuah gelar, tapi untuk mengingatkan kita, kalau kita disebut Pak Haji atau Bu Hajjah, mengingatkan kita Bapak Ibu sudah bersih, dosanya sudah diampuni seperti orang yang baru dilahirkan. Betul nggak Bu? Syarat diterimanya amal ibadah haji adalah meninggalkan perkataan kotor, melakukan maksiat dan dosa ditinggalkan, dan tidak berdebat menyakitkan perasaan orang. Insya Allah amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah baik jangan dikotori lagi. Sudah jadi Pak Haji, Bu Hajjah, maka rajin ibadah, jauhi maksiat dan dosa, jangan sering ngomongin kejelekan orang lain. Itu kebiasaan bapak-bapak, betul nggak? Kalau di sini ibu-ibunya solehah semua, masya Allah. Masya Allah, terima kasih Ustadz Said Kutub yang telah melengkapi tema yang sangat menarik ini. Di antaranya selalu menjaga lisan dan juga selalu menjaga perilaku kita untuk tetap mendapatkan predikat haji mabrur tersebut. Nah pemirsa, tema yang menarik ini saya yakin banyak sekali jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan menariknya. Ada 2 segmen yang kami bagi untuk jamaah mengajukan pertanyaan. Namun sebelumnya Syekhuna Syekh Muhammad Jaber sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alamin, Masya Allah, Tabarakallah, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku yang masih disiarkan langsung dari Masjid Nurul Bahri, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sudahkah hajiku mabrur? Tema ini yang sangat menarik kita angkat pada siang hari ini, dan kita masuk dalam sesi tanya jawab yang insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilakan terlebih dahulu ada Pak Dedi yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh Pak berdiri Pak Dedi, dan nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Dedi. Saya izin bertanya, bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas ibadah haji kita agar kita bisa disebut dengan haji yang mabrur? Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali Pak Dedi. Silakan Syekh Muhammad Jaber.
Bismillah. Kalau yang tanya berdiri, yang jawab berdiri juga. Terima kasih Pak Dedi, pertanyaan yang sangat penting. Ya, alhamdulillah dalam ibadah haji kita terus semangat beribadah. Setiap hari mengisi dalam taat, salat fardu, baca Quran, zikir. Gimana sesudah haji kita meningkatkan kualitas ibadah juga terus istiqamah sesudah haji. Yang pertama, itu paling penting, itu ikhlas lillahi ta'ala. Yang tadi kita sudah sampaikan ikhlas. Ikhlas itu membuat kita lebih kuat dalam ibadah dan taat kepada Allah. Ibadah yang besar, ibadah biasa, kecil, apapun, usahakan tanamkan rasa ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang buat kita kuat semangat beribadah. Tujuan kita dari salat, baca Quran, zikir, sedekah, haji, umrah, ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan selain itu. Itu yang buat kita semangat. Kalau dalam ibadah ada harapan dari manusia, dari tetangga, dari teman. Kalau dia enggak lihat saya atau enggak memuji saya, jadi saya malas beribadah. Saya nunggu balasan dari dia, tapi ternyata enggak ada balasan. Jadi kita malas beribadah. Jangan sampai ada harapan pujian dari manusia. Jangan sampai dalam ibadah, apapun ibadahnya, jangan sampai ada harapan pujian dari teman, dari tetangga. Oh, ibu salihah, orang itu salih, haji, bacaan Quran luar biasa. Jangan. Jadi kalau dia enggak memuji saya, jadi malas beribadah. Usahakan dalam ibadah apapun ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, dekatlah dengan orang baik. Dekatlah dengan orang saleh. Karena biasa kita kalau sendirian kadang-kadang malas beribadah. Tapi kalau ikut majlis seperti ini, kajian di masjid setiap minggu, mengikuti program agama kajian di TV kayak Damai Indonesia Ku terus, itu yang membuat saya lebih semangat terus beribadah. Karena biasa kita, kata guru kita seperti HP. Kita pakai terus baterainya kurang, perlu dicas. Inilah. Kita perlu dicas, sibuk dalam urusan dunia, masuk kantor, ketemu teman, kamu ini. Setelah 1-2 hari, udah baterainya low. Perlu dicas lagi. Dicasnya gimana? Ikutlah majelis ilmu. Ikutlah majelis baik. Dekatlah dengan orang baik, orang saleh. InsyaAllah membuat kita lebih semangat. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Selalu ikut dalam majelis ilmu, kita dengar tausiah, kajian, nasihat dari majelis, dari masjid, dari khutbatul Jum'ah, jadi kita bermanfaat bagi kita. Terus yang ketiga, doa. Ini sangat penting Bapak Ibu. Doa. Kalau betul-betul tujuan kita ridha Allah, harapan kita istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat, selalu berdoa memohon kepada Allah. Ya Allah, saya hamba yang fakir, miskin. Saya enggak bisa istiqamah tanpa pertolongan-Mu ya Allah. Saya mau beribadah. Saya ingin istiqamah. Tapi kadang-kadang malas ya Rabb. Kadang-kadang susah beribadah. Susah meninggalkan dosa. Susah meninggalkan maksiat. Ya Allah, kalau saya sendirian enggak bisa. Tolonglah, bantulah kami ya Rabb. Itu doa. Minta kepada Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami. Setiap hari, setiap waktu, khususnya doa ini. Tolong Bapak Ibu semua, pemirsa TV One ini. Tolong, saya yakin semua hafal doa ini. Jangan lupa membaca doa ini setiap selesai salat. Itu pesan bukan dari saya, tapi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tada'anna dubura kulli salah. Jangan tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika
wa syukrika wa husni ibadatik. Minta bantuan, pertolongan, ya Allah bantulah kami. Kenapa sangat penting? Karena sendirian gak bisa. Saya mau istiqamah, mau ibadah, mau semangat terus sampai akhir hayat. Tapi ya Allah, kalau saya sendiri gak bisa, tolong bantulah kami. Dengan doa, semoga ya Rabb kita istiqamah di jalan Allah sampai akhir hayat. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Syekhuna atas jawaban yang luar biasa, yaitu terlalu istiqomah berdoa dan juga memilih komunitas, atau kalau bahasa sekarang adalah memilih circle yang tepat dan juga bagus. Insya Allah bisa akan meningkatkan kualitas ibadah haji kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya kami persilakan Ibu Magdis yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Sayyid Kutub. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin kami bertanya, kami dari Majelis Taklim Nurul Bahri. Izin kami bertanya, bagaimana hukumnya orang yang tidak sholat dan puasa, tapi dia melaksanakan ibadah haji? Syukron Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Pertanyaannya luar biasa. Bagaimana hukumnya di ibadah haji tapi tidak sholat, tidak puasa? Bagaimana Bapak Ibu hukumnya? Jadi dalam Islam, baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam ada berapa Bapak Ibu? Ada 5. Berarti 5-5-nya harus kita kerjakan. Yang terakhir haji sesuai dengan kemampuan. Yang pertama, bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat, kita setiap hari syahadatain dalam sholat kita, betul nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah konsisten. Makanya tadi juga bagaimana mempertahankan amal ibadah haji kita harus konsisten. Dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Harus istiqamah, kemudian tidak berlebihan dalam kebaikan, kemudian juga cari komunitas yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya Majelis Taklim Nurul Bahri, mudah-mudahan istiqamah. Kemudian yang kedua setelah syahadat apa Bapak Ibu? Yaitu iqamis shalah. Harus sholat. Sholat tuh nggak boleh ditinggalin. Usia 7 tahun sudah harus disuruh sholat, maupun kewajiban yang lain sudah diajarkan, puasa, sholat. Usia 10 tahun nggak mau sholat boleh dipukul. Ibu mau nggak dipukul Bu? Yes. Dipukulnya pakai uang mau nggak Bu? Ya, dengan kasih sayang, tidak melukai. Betul nggak Bu? Kemudian mencontohkan baik bapaknya ataupun ibundanya, ajarkan anak-anaknya. Sholat harus dikerjakan, harus ditegakkan, harus dilaksanakan yang wajib maupun sunnah. Setelah itu apa Bu? Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Yang keempat adalah apa? Puasa di bulan Ramadan. Wajib apa sunnah? Wajib. Yang terakhir wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Maka semuanya harus dikerjakan. Kalaupun belum tahu, maka kita perbaiki. Makanya Allah mencintai amalan-amalan yang wajib, kemudian diikuti dengan yang sunnah. Ada kekurangan sholat duhur, ada qobliyah, ada ba'diyah, dan seterusnya. Ada duha, ada sholat malam. Kemudian juga kekurangan wajib kita puasa wajib, ada puasa sunnahnya, puasa bulan Sya'bannya, puasa bulan Syawalnya, dan seterusnya. Ibadah haji kita juga kayak gitu, kita perbaiki persiapan dan sebagainya. Niatnya harus ikhlas, dijaga harus karena Allah Subhanahu wa taala. Terus belajar Bapak Ibu. Kalau kita nggak tahu, insya Allah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sekarang udah tahu, maka apa yang harus kita lakukan? Perbaiki, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jamaah haji kita rame tapi koruptornya nggak kalah? Betul nggak Bu? Korupsinya kenapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, wa antum sukaro, kalian mabok, tidak mengerti apa yang dilakukan. Allahumma lantas jalan habis sholat, betul nggak? Walantas kabur, bener nggak? Harus zikir dulu. Sholat tapi maksiat juga. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Istiqomah, nggak bener itu Bu.
Benar nggak? Haji kita banyak, tapi dosanya juga banyak. Ada yang salah dalam ibadah hajinya, nggak ikhlas, nggak ditunaikan rukunnya, ngarang ibadahnya, kemudian juga mengada-adakan amalan yang nggak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sholat, ya, yang lain subuh 2 rakaat tenang, saya lagi kuat semangatnya membaca luar biasa 8 rakaat. Ini namanya terlampau soleh. Apa Bapak Ibu? Terlampau soleh, ngarang, amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa mengadakan amal ibadah tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, bagi yang belum doain, mudah-mudahan jamaah haji kita yang pulang ke tanah air semuanya selamat, kemudian ibadah hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap doa kita kembali lagi kepada kita. Insya Allah haji kita mabrur, sholat kita diterima, puasa kita diterima, seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah, dosa kita diampuni oleh Allah, insya Allah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Said Kutub. Dan berikutnya segmen berikut, segmen 4, kami akan persilakan kembali para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Masih ada 2 pertanyaan atau 2 jamaah yang kami persilakan di segmen berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik, sudahkah hajiku mabrur? Ini menjadi pertanyaan untuk kita semuanya dan juga menjadi perenungan bagi kita semuanya. Nah, kami akan persilakan kembali para jamaah untuk mengucapkan pertanyaan. Yang pertama, Ibu Ambar, boleh berdiri dan nanti akan dijawab oleh Syekh Muhammad Jaber. Silakan Ibu Ambar. Nama Ambar Yani dari Masjid Taklim Nurul Bahri. Ya. Mohon menanyakan. Salam dulu dong Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya saya. Ya guruki Bu ya. Iya langsung. Mohon menanyakan Bapak, apakah betul pahala haji bisa menghapuskan semua dosa termasuk hutang piutang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kebalik. Saya yang assalamualaikum dong berarti. Baik, Masya Allah. Ini saking excitednya Ustaz, saya masuk TV. Iya betul kan, tadi Ibu mulai dari Assalamualaikum, tutup Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, ya benar-benar. Kita yang salam kalau gitu. Silakan saya. Terima kasih Ibu, Masya Allah pertanyaan yang sangat penting. Jujur saja beberapa hari lalu ada jemaah yang bertanya kepada saya pertanyaan yang sama. Kata beliau, Syekh, pernah saya dengar bahwa kalau haji kan dijamin diampuni segala dosanya, termasuk hutang piutang. Saya bilang, kok enak itu kalau begitu? Hutangnya miliaran, terus pergi haji udah beres, selesai. Saya menjawab, tidak sah. Kalau haji yang mabrur diampuni oleh Allah segala dosa dan maksiat, tetapi hak orang lain tidak jatuh, tetap harus bayar. Kata beliau punya dalil. Kata beliau, Syekh, enggak, kata Ustaz ada dalilnya. Apa dalilnya? Kalau orang berhaji, raja'a min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu, dia balik dari haji seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi enggak punya hutang piutang. Saya bilang itu semua diampuni oleh Allah, kembali seperti bayi, fitrah, suci, tidak ada dosa dan maksiat, semua diampuni oleh Allah. Tapi hak Allah, tapi hak manusia tidak jatuh sama sekali. Baik uang, kesalahan kita, ghibah dan namimah, hak orang lain tidak jatuh dengan ibadah. Dengar baik-baik Bapak Ibu semua. Hak itu ada 2. Hak Allah dan hak manusia. Kesalahan kita terhadap Allah diampuni oleh Allah
dengan ibadah, sedekah, puasa, istighfar, minta ampunan, diampuni oleh Allah. Tapi hak manusia tidak diampuni oleh Allah. Karena hak manusia bukan hak Allah. Jadi, sebagaimana hak Allah kita minta ampun dari Allah, hak manusia wajib kita minta ampun dari manusia. Kalau melalui ibadah, salat, puasa, hak manusia jatuh. Jadi orang misal yang haji, dia korupsi miliaran triliunan, tinggal haji sekali udah beres. Udah clear semua. Tidak. Gak mungkin. Karena itu Bapak Ibu, dengar baik-baik, saya ulangi lagi. Hak itu ada dua. Hak Allah dan hak manusia. Kesalahan kita sebesar apapun terhadap Allah, dosa, maksiat, besar maupun kecil, diampuni oleh Allah. Salat 2 rakaat, istighfar, minta ampun, baca Quran, sedekah, diampuni oleh Allah. Tapi hak orang lain tidak diampuni oleh Allah. Hak orang lain tidak jatuh dengan ibadah, salat, puasa Ramadan, sedekah, tidak jatuh. Wajib menunaikan hak orang lain. Kalau enggak menunaikan di dunia, nanti akan ganti rugi di akhirat. Karena itu, orang yang jaga kesalihan, tapi enggak peduli dengan hak orang lain, dia rugi dunia akhirat. Karena itu, dengan ibadah haji maupun ibadah yang lain, hak orang lain tidak jatuh, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah diampuni oleh Allah, hak manusia wajib kita minta ampun, wajib kita bayar, wajib kita selesaikan hak manusia. Jelas ya Bu? Baik. Semoga bermanfaat. Amin, Masya Allah. Jawaban dari Syekhuna ini mudah-mudahan menjadi pelurusan pemahaman kita. Dan seharusnya mungkin ketika kita sudah beribadah haji menjadi motivasi untuk lebih baik lagi memperbaiki hubungan kita antar manusia. Begitu ya Syekh ya. Baik, berikutnya kami persilakan Pak Fauzi yang akan mengajukan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Said Kutub. Silakan Pak Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Fauzi Bahar, Komplek TNI AL ini. Tahun 98 itu reformasi. Saya naik haji 99. Saya berkelahi di sebuah klub malam, membela teman saya. Terus kena menang, saya Didekatkan lagi Pak Mike. Saya diberangkatkan haji oleh teman saya, tapi dia tidak muslim. Uangnya tidak uang muslim. Apakah haji saya mabrur itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan menarik dari Pak Fauzi. Silakan Masya Ustadz Said Allah, Kutub. luar biasa pertanyaannya Bapak Fauzi. Apakah hajinya mabrur atau tidak? Karena memang beliau hajinya dihadiahkan dari saudaranya yang non muslim. Jawab jangan. Baik. Jadi amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita ikhlas menjalankannya. Mudah-mudahan Pak Fauzi amal ibadahnya semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah diterima hajinya mabrur atau tidak? Satu, yang pertama adalah orang non muslim ini membantu kita hartanya dari mana? Enggak muslim, enggak non muslim sama. Ya, hartanya dari yang mana, ya. Walaupun kita nggak ada tanggung jawab dengan diri kita, karena kan kita nggak tahu. Kalau nggak tahu lain urusan Bapak Ibu, benar nggak? Ada yang hadiahkan kita, mau muslim, non muslim, dari mana uangnya kan kita nggak tahu. Itu insya Allah berkah, ya kalau nggak tahu ya. Kemudian yang kedua, kalau kita tahu hartanya dari yang haram, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka amal ibadahnya ditolak oleh Allah dari yang haram, mau muslim non muslim dari yang haram, dari judi online misalnya Bu ya, macam-macam hal lah kita tahu tentang yang haram, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik muslim atau non muslim, pastikan hartanya halal. Yang kedua, non muslim ini memberikan hadiah kepada kita untuk apa? Memuliakan kita, membantu kita, hadiah kepada kita halal boleh. Tapi kalau untuk merendahkan kita, maksudnya mempermalukan kita, niat-niat macam-macam yang nggak baik dan sebagainya, baru ini nggak berkah.
ya. Kalau niatnya baik membantu kita diambil dari harta yang halal, insya Allah hajinya mabrur. Jadi Bapak Ibu yang punya saudara, teman, tetangga misalnya yang non muslim mau hajikan saya, silahkan saya tunggu ya. Mudah-mudahan barokah. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, ini haji ini pahalanya besar, harus paham nih. Pahalanya sangat besar. Pertama, pahala beriman kepada Allah, unggulan. Awal tadi kita sudah dengar. Yang kedua adalah jihad fisabilillah. Yang kedua, yang ketiga haji mabrur. Itu pahalanya rentetan beriman, jihad, lalu haji mabrur. Pahalanya besar nggak? Jangan dibilang orang yang kaya, sehat, bugar saja yang ibadah haji. Belum tentu, benar nggak? Ada yang sakit, ada yang wafat di sana sebelum berangkat udah wafat, ada yang tua, betul nggak Bu? Ada yang tukar bubur naik haji 2 kali di sinetron, benar gak Bu? Misalnya, ya tukang beca, macam-macam yang puluhan tahun, nggak semua orang yang sehat, nggak semua orang yang yang kaya raya, bahkan ada yang kaya raya. Ibu, kenapa nggak berangkat ibadah haji? Belum ada panggilan. Siapa yang belum manggil? Malaikat Israel. Ya, ada kesempatan, ada waktu berangkat ibadah haji, insya Allah barokah. Pahalanya besar. Yang kedua, diampuni dosa kita oleh Allah seperti orang yang baru dilahirkan. Tapi syaratnya harus meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Man hajja lillah falam yarfus walam yafsuq. Ya, meninggalkan perkataan buruk, meninggalkan maksiat dan dosa, maka seperti orang yang baru dilahirkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjamin kita masuk surga. Dan terakhir, saya sampaikan bahwa menghilangkan kefakiran, cara berkah, mengundang rezeki dengan haji dan umroh. Daftar tahun ini, insya Allah tahun depan berangkat. Insya Amin, Allah. amin, ya Allah, amin. Masya Allah, terima kasih Ustaz Said Qutub atas jawabannya. Nah pemirsa, di segmen berikut ada segmen Ulama Menjawab, di mana segmen ini guru-guru kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sejumlah pertanyaan sudah masuk di kolom komentar akan kami bacakan. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Saya akan bacakan 2 pertanyaan saja yang sudah masuk lewat Instagram. Yang pertama nanti akan dijawab oleh Ustadz Said Qutub. Atas nama Liti akan mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, dalam kondisi sekarang di mana banyak orang share perjalanan hajinya di media sosial, ini bagaimana kita menjaga keikhlasan agar tidak tergelincir dalam riya? Termasuk sejumlah artis, kemudian juga selebgram juga men-share perjalanan hajinya. Nah ini bagaimana pandangannya Ustadz Said Qutub? Fadal. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. 1 dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Niat kita haji dan umrah harus karena Allah, lillah. Kemudian juga dalam hadis arba'in, innamal a'malu bin niat. Niatnya harus diluruskan karena Allah Subhanahu wa taala. Illa btigha wajhi rabbil a'la wala sawfa yarda. Niatnya mengharap ridha Allah, ampunan Allah, surganya Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Niatnya ikhlas karena Allah. Ada seorang ahlul Quran, seorang qori, dia merasa amalnya banyak, nggak jadi masuk surga karena ingin dipamer bahwa dirinya adalah orang yang ahli dalam Al-Quran. Jadi masuk surga nggak Bu? Gagal, kadzabta, engkau berdusta. Yang kedua, ada seorang yang kaya raya, kemudian mudah sodakohnya, zakatnya, ternyata dia melakukannya bukan karena Allah, ingin dipuji manusia, menghancurkan amal solehnya. Kadzabta, engkau berdusta, ingin disebut sebagai orang yang paling dermawan. Yang ketiga adalah orang yang mujahid fisabilillah, ternyata bukan karena Allah, tapi pengen apa Bu? Ingin dipuji sebagai pahlawan, orang yang paling berani. Kadzabta, engkau berdusta, tidak diterima amal ibadahnya oleh Allah. Makanya Bapak Ibu harus niat karena Allah. Ini niatkan. Kemudian terus berharap kepada Allah. Kita doakan juga orang yang haji dan umrah diterima. Allahumma ij'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabur. Doa terus setelah salat agar amal ibadah kita selama ini diterima. Salafus saleh paling khawatir merasa amalnya dikit. Yang kedua,
takut sekali amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya doa terus, Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana dan seterusnya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dari akil balik sampai saat ini sampai wafat pun semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya perhatikan Bapak Ibu, ini ada sedikit perbedaan zaman now, betul nggak Bapak Ibu? Ya, dikit-dikit di medsos boleh nggak? Boleh, asal niatnya beresin dulu. Kenapa? Orang bahaya kalau niatnya ria pamer. Guys, mohon doanya guys, lagi sujud nih depan Ka'bah. Mohon doanya guys, ya kan? Bisa merontokkan nggak amal solehnya? Dari Hajar Aswad, dari Rukun Yamani ke Hajar Aswad, doanya gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah wa qina adzabannar. Kok doanya begitu? Oh ternyata istrinya ada dua. Yang pertama Hasanah, yang kedua Fatimah. Nah, nggak boleh gitu, doanya yang benar ya. Niat harus karena Allah, haji dan umroh. Tapi kata ulama zaman now, kita harus mengikuti zaman now juga. Selama itu baik, boleh Bu. Daripada laman, cerita-cerita medsos kita ketimpa dengan maksiat dan dosa. Betul nggak Bu? Dikit-dikit maksiat dan dosa. Lebih baik Ibu lagi taklim, bagus nggak Bu? Supaya mensiarkan Islam, haji bagus, umroh bagus, pahalanya luar biasa. Doain saya, mudah-mudahan ikhlas. Yang lain tertarik, betul nggak Bu? Udah bab riya pinggirin dulu dah. Udah kita niat karena Allah, sholat karena Allah, ibadah haji karena Allah, di medsos juga karena Allah. Mudah-mudahan semua yang Ibu posting semua diterima oleh Allah. Kenapa? Kalau enggak keisi medsos kita dengan maksiat Bu. Sekarang nih media sosial dikuasai oleh non muslim bukan Bu? Misalnya contohnya di Israel, betul nggak? Dia menguasai media semuanya, kalah kita informasinya. Tapi sekarang ini misalnya kabar gembira Palestina menang, dibantu oleh saudara kita Iran, posting di tempat yang lain, boleh nggak Bu? Di media sosial kita boleh nggak? Boleh. Islam itu menang, dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah, bagus nggak? Bagus. Kita lagi taklim di sini, bagus nggak Bu? Bagus, daripada isi kita maksiat dan dosa. Sholat jangan lagi sholat nggak khusyuk, keliling, betul nggak Bu? Bagus nggak Bu? Tapi kata ulama bagus lagi nih, lebih baik dia sholat kalau nggak sengaja keliling pikirannya Bu, daripada keliling mana aja kagak sholat. Bener nggak Bu? Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah keikhlasan Amin. kita, insya Allah. Terima kasih Ustaz Said Kutub atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Syekhuna Syekh Muhammad Jaber yang akan menjawab pertanyaan daripada Ardi Fakih. Assalamualaikum Ustadz dan juga Syekh, pertanyaan saya, apakah setelah melaksanakan ibadah haji atau umroh dapat mengubah seseorang menjadi lebih religius? Jika tidak, apakah itu berarti ibadah haji atau umroh yang dia lakukan itu sia-sia? Syekhuna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dua syarat supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah apapun, haji, salat, baca Quran, amalan saleh apapun, kalau ingin amalan itu diterima oleh Allah harus ada dua syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Seperti yang tadi dijelaskan Ustaz Said Kutub. Semua amalan kita ikhlas, tidak ada harapan selain ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mutaba'ah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya haji, umrah, ibadah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau melaksanakan dua syarat ini dalam ibadah, ibadahnya diterima oleh Allah. Kalau hajinya berlebihan, sesuai keinginan, ya ini enggak boleh. Sunnah SAW begini, cuman melembar jamrah itu 7. Gak apa-apa, saya mau 10. Nah, saya mau ini enggak boleh. Nah, selama kita ikhlas mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah haji, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setelah haji, kata guru, kata ustaz, ulama, tandanya harusnya berubah, harusnya istiqamah dan amal saleh. Itu ciri-ciri haji yang mabrur. Tidak ada yang bisa memastikan haji fulan mabrur, haji fulanah tidak mabrur. Tidak ada yang tahu. Cuman memberikan penjelasan dari para guru dan ulama. Tanda atau cara atau ciri-ciri haji mabrur.
Tidak ada yang bisa memastikan hajinya mabrur, sia-sia. Hajinya bukan mabrur, tidak ada yang bisa. Semua Allah yang Maha tahu. Tidak ada di antara kita yang tahu. Selama hajinya ikhlas dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi setelah haji harusnya orang itu berubah menjadi lebih baik. Kalau ternyata setelah haji baru 1 bulan, setelah itu dia balik lagi, salatnya malas, berdosa, maksiat, artinya hajinya enggak mabrur. Tidak. Kan kita dalam kehidupan kita berusaha istiqamah, beribadah. Baik setelah haji, setelah bulan Ramadan. Tapi karena banyak musuh-musuh kita. Ada syaitan, ada hawa nafsu, ada dunia. Ya. Kadang-kadang dalam perjalanan menuju kepada Allah, kita jatuh. Karena kita sebagai hamba yang dhaif, lemah. Kita bikin taat, tapi kadang-kadang berdosa, bermaksiat. Dia anjurkan bertaubat. Balik lagi, istighfar lagi. Ya Allah, sayang sekali saya malu. Sudah haji, puasa Ramadan, salat qiyamul lail, tapi akhirnya saya dosa. Ya Allah, ampunilah kami, maafkan kami. Allah suka seorang hamba seperti itu, yang terus bertaubat dan kembali kepada Allah. Tidak mungkin seorang haji atau Ramadan ibadahnya luar biasa, dia istiqamah sempurna sesudah ibadah sampai akhir hayat. Selama kita di dunia pasti ada kekurangan. Selama kita di dunia pasti kita bersalah, berdosa. Tapi sebaik-baik orang yang bersalah, berdosa adalah yang selalu bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Terima kasih Syekhuna, Syekh Muhammad Jaber dan juga Ustadz Said Kutub yang telah memberikan pencerahan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semua yang sudah berhaji dan juga bagi yang belum berhaji mendapatkan predikat haji mabrur, dan yang terpenting adalah kita mampu dan dikuatkan untuk terus menjaga keistiqomahan kita dalam menjaga predikat haji mabrur. Di akhir segmen pemirsa, nanti kita akan berdoa bersama-sama, insya Allah akan dipimpin oleh Syekh Muhammad Jaber. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku, dan sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah yang akan diasuh langsung oleh Ustadz Koh Denis Lim dengan narasumber kami yaitu Agung Gede. Agung Gede ini adalah memiliki postur badan yang sangat besar sekali hingga 250 kg lebih, namun berhasil menurunkan berat badan hingga 90 kg. Nah, seperti apa tipsnya dan bincang-bincang serunya, saksikan di program Sah Selalu Ada Hikmah. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebab supaya hajinya mabrur, supaya istiqamah di jalan Allah, supaya semangat beribadah adalah doa. Selalu berdoa, munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari di akhir majlis ini kita berdoa dan mohon kepada Allah, semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. Allahumma illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يا الله أنفني له كمي، أنفني له أرنت وكمي، أنفني له سرور حاضر حاضرات، أنفني له سرور مسلم مسلمات، مؤمن مؤمنات، ينمسه دب ينسد وفات. Ya Allah, terimalah haji jamaah haji tahun ini, jadikan hajin ya mabrur, wa dhanbun maghfur, wa sa'yun mashkur, wa tijaratun lan tabur.
Ya Allah selamatkan jemaah haji sampai balik lagi ke tanah air. Ya Allah, jemaah yang sudah niat haji tahun ini tapi dalam takdir belum bisa, terimalah haji dan niat mereka ya Rabbal Alamin. Yang belum ke tanah suci ya Rabb, berikanlah kesempatan, berikanlah rezeki yang luas yang barakah, supaya pergi ke tanah suci melaksanakan ibadah haji dan umrah. Ya Allah, yang belum niat berhaji bukakan hatinya, berikanlah hidayah kepadanya, supaya bisa lebih dekat kepada Engkau ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.